A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang ke-6. Selamat mendengarkan. Perlahan-lahan sinar matahari mulai menerangi bumi yang menandakan bahwa pagi sudah datang. Para penghuni padukuhan Candi Asri sudah mulai dengan pekerjaannya masing-masing. Kokok ayam pun sudah mulai bersautan. Sementara itu, Sandilaga yang semalaman terlatih dengan kerasnya sudah terbangun pula. Lalu ia pun segera menuju ke pekiwan untuk mandi. Setelah itu, Sandilaga mengisi jambangan yang airnya sudah dipakainya. Dengan semangat, Sandilaga pun menimba air dari sumur kemudian dimasukkan ke dalam jambangan atau wadahnya. Pada saat itu, untuk mengambil air dari sumur, ia menggunakan sarana dari bambu. Selonjor bambu yang panjangnya kira-kira 10 depo, pada salah satu ujung bambu yang mengarah ke bawah, ia kasih rinjing atau ayaman dari kulit bambu yang berbentuk seperti jambangan dan diikat dengan tali icuk, sedangkan bambu yang mengarah ke atas diikat pada bambu yang lebih panjang, lalu disibukkan cabang pada cabang pohon randu yang berbentuk menyerupai huruf V. Sedangkan untuk memudahkan menaikkan rinjing yang berisi air, maka pada ujung yang lain diberi bobot dengan rinjing pula, namun agak besar, yang diisi dengan beberapa batu kali yang cukup besar. Sementara itu, di sebuah pesanggrahan di pinggir kota Raja Pajang, seorang ronggo sedang menghadap seorang temenggung. Bagaimana dengan tugasmu, Kakang Ronggo? Maaf, Ki Temenggung, menurut laporan dari orang-orang yang aku perintahkan, ternyata Kanjeng Putri itu sudah tidak berada pada tempatnya. Sedangkan yang tinggal di tempat tersebut adalah seorang pemuda, jawab Ki Ronggo itu. Apakah benda yang kita cari itu ada pada pemuda tersebut? Bertanya Ki Temenggung lagi. Menurut Ki Landak Seta serta Ki Plapaharen, kemungkinan benar benda itu berada di tangan pemuda itu, Ki Temenggung. Namun, Ki Temenggung, ternyata pemuda itu bukan pemuda sembarangan. Ia rupanya memiliki ilmu yang dapat diandalkan. Karena Ki Landak Seta maupun Ki Plapaharen mampu dikalahkannya. Wah, luar biasa pemuda itu, sahut Ki Temenggung. Lalu bagaimana dengan rencana selanjutnya, Kakang Ronggo? Dan bagaimana dengan Kanjeng Putri tersebut? Aku telah menghubungi beberapa perguruan serta beberapa padepokan Ki Temenggung, dan mereka telah mengirimkan orang-orangnya yang sudah tuntas ilmunya untuk membantu rencana kita, Ki Temenggung. Bahkan beberapa pemimpin dari padepokan ikut serta, jawab Ki Ronggo. Apakah orang-orang itu dapat dipercaya? Menurutku bisa dipercaya, Ki Temenggung. Kalau begitu, silahkan Kakang Ronggo segera kerjakan apa yang sudah dinyatakan itu. Tetapi ingat, semua ini jangan sampai terdengar ke telinga Kanjeng Pangeran. Sendiko tahu, Ki Temenggung. Demikianlah Ki Ronggo itu telah meninggalkan pesanggrahan. Lalu ia menuju ke suatu tempat, di mana saat itu beberapa orang sedang berada di tempat tersebut, dan di antara orang-orang itu berkata, "Kemana kita malam ini?" Bertanya orang berwajah garang. "Aku mendengar tidak malam ini tugas itu," jawab orang berbadan tinggi kurus bermata tajam. "Lantas?" bertanya orang yang berwajah garang itu. "Kita tunggu Ki Ronggo Ranutirjo. Mungkin ada pembicaraan yang penting malam ini," jawab seorang yang sejak tadi hanya mendengarkan kawannya berbicara. Orang yang berwajah garang itu mengangguk-angguk, sementara seorang lurah prajurit yang berada di dalam sentong telah keluar dan duduk bersama orang-orang tersebut.
Tiba-tiba Ki Lurah itu berkata, besok kita akan bergerak. Kita akan mengatur tugas yang sudah kita rencanakan. Namun Ki Lurah itu terdiam ketika dari luar terdengar orang bertanya, siapa yang akan pergi? Ternyata orang yang berada di luar tersebut seorang pemimpin padepokan bersama seorang prajurit bututnya. Kami yang ada di sini, jawab Ki Lurah. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika Ki Lurah memandang ke arah pemimpin padepokan bersama bututnya itu, ia pun bertanya, apakah kalian juga termasuk dalam tugas itu? Namun yang tidak diduga oleh Ki Lurah itu tiba-tiba seorang telah menjawabnya. Benar, kedua orang itu akan ikut serta, jawab Ki Ronggo Ranutirjo yang ternyata sudah berada di gubuk tersebut. Oh, maaf Ki Ronggo, kapan Ki Ronggo datang? Bertanya Ki Lurah Wiryotomo. Aku tidak lama sebagai tunggul ireng bersama pututnya sampai di sini. Sejenak Ki Lurah Wiryotomo itu termangu-mangu sambil memandangi ke arah Kiai Tunggul Ireng. Saat kemudian ia bertanya, apakah sudah tidak ada orang lagi di antara kita sehingga mengajak orang yang belum kita kenal? Siapakah kedua orang itu? Namun jawaban Ki Ronggo Ranutirjo membuat Ki Lurah Wiryotomo itu terdiam. Karena Ki Ronggo itu menjawab dengan suara membentak. Hei, kau atau aku yang berhak menentukan itu? Maafkan aku Ki Ronggo, jawab Ki Lurah Wiryotomo sambil mendukkan kepalanya. Dalam pada itu, Ki Ronggo Ranutirjo berkata selanjutnya, untuk sementara malam ini kita tidak bergerak dulu. Namun besok kita mulai dengan satu langkah yang tidak boleh gagal. Karena sasarannya sudah jelas. Untuk tercapainya tugas kita maka aku telah membawa Kiai Tunggul Ireng bersama pututnya ini. Dan beberapa orang dari padepokan yang sudah siap membantu tugas kita. Yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Namun dalam hati mereka pun bertanya, mengapa untuk menghadapi seorang pemuda saja harus mengerahkan lebih dari 6 orang? Apakah pemuda itu begitu hebatnya? Sementara itu di sebuah gubuk yang agak jauh dari padukan Candi Asri, seorang telah datang dari Pajang menuju ke gubuk yang didiami oleh Ki Prawito. Kemudian setelah sampai di depan pintu, orang itu berkata, kabut tebal menyelimuti awang-awang. Sejenak kemudian dari dalam gubuk itu terdengar suara orang menyaut. Angin utara berembus kencang. Demikianlah suara itu terdiam. Maka pintu itu pun dibuka oleh Ki Prawito. Lalu Ki Prawito mempersilahkan orang tersebut masuk ke dalam. Lalu pintu itu pun tertutup kembali. Orang yang baru datang itu ternyata seorang telik sandi dari Pajang. Kemudian dengan singkat, orang tersebut memberitahu kepada Ki Prawito bahwa besok akan ada gerakan beberapa orang yang akan menuju ke tempat Sandilaga. Ki Prawito ternyata sudah maksud dengan apa yang dikatakan oleh telik sandi tersebut. Ia pun mengucapkan terima kasih dan ia pun akan segera memberitahukan kepada Ki Sudira secepatnya. Demikianlah. Setelah tugas telik sandi itu selesai, ia pun mohon diri sambil mengucapkan sandi pula. Rembulan bersinar di cakrawala. Kemudian dijawab oleh Ki Prawito dengan sandi pula. Bintang di langit segera bertebaran. Sejenak kemudian telik sandi dari Pajang itu dengan tangkasnya berkelebat meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian Ki Prawito pun telah meninggalkan gubuknya pula. Dengan kemampuan mengentengkan tubuhnya, ia telah pergi menuju ke kediaman Ki Sudira. Kebetulan saat itu Ki Sudira berada di rumah. Setelah dipersilakan masuk, Ki Prawito sambil duduk di depan bambu. Ia pun telah menyampaikan berita dari telik sandi kepada Ki Sudira. Dengan kening berkerut, Ki Sudira itu seakan-akan sedang membayangkan sesuatu. Jika orang-orang suruhan Ki Ronggo betul-betul ingin merebut benda yang ada pada Sandilaga, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkannya. Sejenak kemudian Ki Sudira telah menyusun rencana yang kemudian diberitahukan kepada Ki Prawito bahwa sebelum orang-orang itu sampai ke tempat Sandilogo,
alangkah baiknya kita papak, kita cegat di jalan yang mereka lalui. Kebetulan Telik Sandi pun telah memberi rincian pula tentang jalan serta padukan-padukan yang akan dilalui oleh orang-orang suruhan Ki Ronggo Ranutirjo. Demikianlah kedua orang itu pun telah berpencar ketika langit di ujung timur menjadi kemerah-merahan. Ki Sudira akan menghadang di jalan dekat Bukit Dadap, sedangkan Ki Prawito menuju ke sebuah padukan di lereng Gunung Merbabu. Ketika langit menjadi semakin cerah, maka sekelompok orang-orang suruhan Ki Ranutirjo itu pun mulai berpencar. Kiai Tunggul Ireng bersama pututnya berada di antara orang-orang Padepokan Argajati menuju ke tempat Sandilaga. Sedangkan orang yang berwajah garang bersama dua temannya menuju ke padukuan di lereng Gunung Merbabu. Sementara itu, orang yang berwajah garang itu berkata, "Kita harus segera bertindak. Namun dalam perjalanan tidak seorang pun boleh melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gagalnya tugas besar kita kali ini." Kedua kawannya itu mendengarkan perkataan orang berwajah garang tersebut. "Jika salah seorang dari kalian ada yang melanggar, maka aku tidak segan untuk mengambil tindakan kepada kalian." Sejenak kemudian mereka bertiga pun sudah mendekati padukan tersebut. Ketika salah seorang melihat sebuah kedai, mereka pun singgah di kedai itu. Selain mereka memang sudah lapar, maka mereka akan dapat menjaga agar tidak seseorang di antara mereka melakukan tindakan yang mengganggu tugas yang timbanya setelah perutnya kenyang. Namun ketika orang itu tidak dapat makan dengan tenang, dalam pada itu Ki Prawita pun sudah sampai di padukuan itu pula. Dan kebetulan sekali Ki Prawito juga singgah di kedai tempat ketiga orang itu singgah. Ki Prawito kemudian mendapatkan tempat yang tidak jauh dari ketiga orang tersebut. Beberapa saat kemudian pemilik kedai menghampirinya dan bertanya ingin pesan makan serta minuman apa. Ki Prawito ingin nasi megono serta minum wedang. Sambil menunggu pesanan, Ki Prawito melihat beberapa orang sedang menikmati makanan, dan di saat pandangnya tertuju pada sebuah meja di tempat orang di antaranya berwajah garang, maka ia pun mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang dihadapi nantinya. Karena orang-orang tersebut sesuai dengan ciri yang dikatakan oleh petugas Telik Sandi yang datang ke gubuknya. Sejenak kemudian ketika orang itu sudah selesai makan, dan setelah membayar dengan beberapa uang kepeng, mereka meninggalkan kedai tersebut. Ki Prawito segera menghabiskan minumannya setelah selesai makan. Lalu ia pun membayar ke pemilik kedai. Kemudian Ki Prawito mengikuti ketiga orang itu. Ketiga orang itu berjalan melalui jalan bulak yang cukup panjang. Setelah keluar dari jalan padukuan, dengan hati-hati Ki Prawito masih mengikutinya. Namun ketika utusan Ki Ronggo Ranutirjo ternyata lama-kelamaan mengetahui juga bahwa ada seseorang selalu berada di belakang mereka, meskipun tidak terlalu dekat. "Kakang Tirgo," berkata salah orang yang berbadan kurus namun bermata tajam, "apakah Kakang menjadi curiga dengan seseorang yang sejak tadi berjalan tidak jauh di belakang kita itu?" "Benar, Adi Rangga," jawab orang berwajah garang yang disebut Kakang Tirgo. "Lalu bagaimana Kakang?" bertanya yang seorang lagi. "Mari kita pancing orang itu di pinggir hutan itu. Namun, supaya waktu kita tidak terganggu terlalu lama, setidak-tidaknya kita akan membatasi persoalan dengan orang tersebut." Demikianlah mereka berempat mempercepat jalannya menuju hutan yang sudah berada tidak jauh dari mereka. Demikianlah episode 6, cerita sunat misteri berkabut, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.